Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Mengenal watak dan karakter manusia berdasarkan bentuk anggota tubuh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan sudah diketahui dengan pasti, bahwa petunjuk yang muncul di wajah lebih sempurna daripada petunjuk lahiriah yang muncul dari organ tubuh yang lain. Di sini, kami ingin mengatakan bahwa beberapa anggota tubuh yang ada di kepala adalah dahi, alis, mata, bibir, gigi, dagu, dan telinga. Oleh karena itu, mari kita bicarakan tentang anggota-anggota tubuh ini yang akan dilanjutkan dengan beberapa anggota tubuh lainnya. Petunjuk-petunjuk dari dahi. A. Orang yang dahinya berkerut dan cenderung rata adalah seorang pemarah, karena dahi seorang pemarah memang seperti itu. B. Orang yang berdahi kecil adalah orang bodoh, karena dahi yang kecil menunjukkan bahwa otak bagian depan berukuran kecil. Bentuk dahi seperti ini juga memudahkan masuknya gangguan pada kinerja otak, yaitu fungsi memori dan pikiran. C. Orang yang memiliki dahi besar adalah orang yang pemalas dan pemarah, karena dahi yang besar biasanya terbentuk disebabkan terlalu banyaknya bahan. Itulah sebabnya orang yang bersangkutan menjadi pemalas. Selain itu, disebabkan daya panas internal otak, atau quwa al-hararah, al-gariziyah ad-dimaghiyah, yang menyebabkan melebarnya semua celah dan rongga dalam tubuh orang yang bersangkutan menjadi pemarah. D. Orang yang pada dahinya banyak kerutan adalah orang yang congkak. E. Orang yang dahinya rata tanpa ada kerutan di permukaannya adalah seorang pengacau. Petunjuk-petunjuk dari alis. A. Alis yang berbulu lebat dimiliki orang yang sering berduka, bersedih, dan tutur katanya buruk. Hal itu terjadi karena bulu alis terbentuk dari zat asap atau madah dukaniyah, sehingga banyaknya bulu alis menunjukkan banyaknya zat asap yang ada dalam otak dan juga menunjukkan dominasi sifat empedu hitam di dalam otak. Itu semua menimbulkan duka dan kesedihan. B. Orang yang memiliki alis miring dari arah hidung ke bawah dan dari arah pelipis ke atas adalah orang yang congkak dan dungu. Petunjuk-petunjuk dari mata. Perlu Anda ketahui bahwa kondisi mata dapat dilihat dari beberapa segi berikut. Mata dapat dilihat dari segi ukurannya, baik besar maupun kecil. Mata juga dapat dilihat dari segi posisinya, baik menonjol maupun cekung. Dapat pula dilihat dari segi warnanya, yaitu warna hitam, atau warna-warna lain yang ada di mata. Mata juga dapat dilihat dari bentuk alis, apakah tebal, tipis, melengkung ke bawah, melengkung ke atas, memiliki banyak sisi, atau tidak memiliki banyak sisi. Dapat juga dilihat dari gerakannya, yaitu apakah pupilnya banyak bergerak atau tidak. Di samping itu, mata juga dapat dilihat dari kemiripannya dengan benda lain. Petunjuk dari mata bahkan dapat dilihat dari perpaduan beberapa tanda di atas sekaligus. Berikut ini 10 macam petunjuk yang dapat kita tangkap dari mata. Pertama, petunjuk-petunjuk yang diambil dari ukuran mata. Petunjuk-petunjuk yang diambil dari ukuran mata adalah sebagai berikut. Orang yang memiliki mata berukuran besar adalah seorang pemalas. Petunjuk ini diambil dari kemiripan mata seperti ini dengan mata kerbau. Selain itu, mata yang besar juga menunjukkan banyaknya zat lembab dalam otak yang menyebabkan kebodohan. Kedua, petunjuk-petunjuk yang diambil dari posisi mata. Petunjuk-petunjuk
yang diambil dari posisi mata, adalah sebagai berikut. A. Orang yang memiliki mata melotot adalah orang bodoh dan banyak mulut. Petunjuk ini diambil dari kemiripan posisi mata seperti ini dengan mata keledai. B. Orang yang memiliki mata cekung adalah orang jahat. Petunjuk ini diambil dari kemiripan posisi mata seperti ini dengan mata kera. Mata yang menonjol keluar dianggap tercela karena yang terbaik adalah mata yang sedang dan seimbang. C. Orang yang memiliki mata agak cekung ke dalam memiliki jiwa yang baik. Petunjuk ini diambil dari kemiripan posisi mata seperti ini dengan mata harimau. Ketiga, petunjuk-petunjuk yang diambil dari warna mata. Petunjuk-petunjuk yang dapat diambil dari warna mata adalah sebagai berikut. A. Orang yang memiliki mata yang bagian hitamnya terlalu hitam adalah seorang penakut. Kesimpulan itu muncul karena hitam adalah warna yang menunjukkan ketakutan. B. Mata yang berwarna merah seperti bara menunjukkan orang yang memilikinya adalah seorang pemarah, karena mata manusia di saat marah selalu berwarna merah. C. Mata yang berwarna biru atau putih menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang penakut, karena warna putih menunjukkan dominasi cairan mukus. D. Orang yang memiliki mata berwarna seperti minuman yang jernih adalah orang bodoh. Petunjuk ini diambil berdasarkan warna mata domba. E. Orang yang memiliki mata menonjol adalah orang yang tidak tahu malu. Petunjuk ini diambil berdasarkan mata anjing. F. Orang yang memiliki mata berwarna kuning adalah seorang pengecut. Petunjuk ini diambil berdasarkan mata manusia yang sedang ketakutan. G. Orang yang memiliki mata berwarna biru, lalu di tengah biru matanya itu terdapat warna kuning, seakan dicelup safaran, menunjukkan akhlak yang buruk. Kesimpulan itu muncul karena warna biru menunjukkan kebodohan dan kemalasan, sementara warna kuning menunjukkan rasa kecut dan takut. Sehingga, ketika kedua warna ini berpadu, hal itu akan menghasilkan kondisi yang buruk. Catatan, safaran adalah tumbuhan berbunga kuning yang mirip dengan bawang. H. Banyaknya titik-titik di mata di sekitar pupil menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang jahat. Jika kondisi ini terjadi pada mata yang berwarna biru, orang yang bersangkutan lebih jahat. I. Pupil hitam yang di sekitarnya terdapat garis seperti lingkaran, menunjukkan pemiliknya adalah orang jahat dan banyak mulut. J. Jika pada pupil hitam mata terdapat bercak kuning, kondisi itu menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang gemar membunuh dan menumpahkan darah. Sementara itu, mata berwarna biru yang mengkilap, atau berwarna hijau seperti batu pirus, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang hina. Jika di dalamnya terdapat bercak merah seperti darah, atau putih, pemiliknya adalah sosok manusia yang paling jahat dan buruk. K. Pemilik mata berwarna biru, yang hijau pekat, adalah seorang pengkhianat atau penjahat. L. Orang yang matanya bersinar dan mengkilap adalah orang yang gemar bersetubuh. Petunjuk ini diambil berdasarkan mata ayam jantan dan mata burung gagak. Warna mata yang paling baik merupakan warna syahlah atau kebiru-biruan, sebab jenis warna ini adalah warna pertengahan antara hitam, biru, dan hijau. Karena semua warna tersebut adalah tercela, warna syahlah yang menjadi warna pertengahan di antara semua warna tercela adalah warna yang terpuji. Selain itu, mata harimau dan mata elang juga berwarna seperti ini. Padahal harimau
adalah raja semua binatang buas, dan elang adalah raja semua burung. Catatan, dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, kata syahlah berarti mata manusia yang agak kemirah-mirahan. Akan tetapi, dalam Al-Munjid, kata syahlah berarti mata yang pupil hitamnya agak kebiru-biruan. Pengertian terakhir inilah yang lebih tepat dipakai dalam pembahasan ini. Keempat, petunjuk-petunjuk yang diambil dari bentuk alis. Petunjuk-petunjuk yang dapat diambil dari alis mata, baik tebal maupun tipis, adalah sebagai berikut. A. Jika alis mata berbentuk membelah atau melengkung, maka pemiliknya adalah seorang penipu, pendusta, dan bodoh. B. Orang Arab sering menyebut mata lelaki yang indah sebagai penyakit atau cacat. Hal itu terjadi karena keindahan seharusnya menjadi milik perempuan. Menurut saya, mata indah yang dimiliki laki-laki menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki kecenderungan seperti perempuan. Karena mata yang indah adalah milik perempuan. Kelima, petunjuk-petunjuk yang diambil dari sisi mata. Petunjuk-petunjuk yang dapat diambil dari sisi mata adalah sebagai berikut. A. Orang yang matanya bergerak cepat dan tajam, serta memiliki pandangan tajam. Orang itu adalah seorang pembuat makar, penipu, dan pencuri. Petunjuk ini diambil dari banyaknya penipu yang sering melakukan keburukan. Mereka memiliki mata seperti ini. B. Orang yang gerak matanya lambat atau kaku adalah pribadi yang banyak berpikir dan merancang makar. Petunjuk ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa ketika seseorang banyak pikiran, matanya selalu terbuka. C. Pemilik mata yang banyak bergerak adalah orang jahat jika matanya kecil. Akan tetapi, jika matanya besar, kejahatannya tidak terlalu banyak, hanya kebodohannya saja yang parah. D. Mata yang sisinya tetap atau tidak bergerak menunjukkan bahwa pemiliknya menderita sakit gila atau penakut. Keenam, petunjuk-petunjuk yang diambil dari kemiripannya dengan benda lain. Petunjuk-petunjuk yang diambil dari kemiripan mata dengan benda lain adalah sebagai berikut. A. Orang yang warna matanya mirip dengan mata kambing betina adalah orang bodoh. Petunjuk ini diambil berdasarkan kemiripan dengan binatang ini. B. Orang yang pandangan matanya mirip dengan pandangan mata perempuan adalah orang yang nafsu berahinya besar. C. Orang yang pandangan matanya mirip dengan pandangan mata anak kecil, lalu di wajahnya tampak senyuman dan kegembiraan, orang itu akan panjang umurnya. Alasannya adalah karena penampilan seperti itu menunjukkan keseimbangan kepribadian atau personalitasnya, banyaknya kegembiraan, dan kuatnya roh. D. Mata yang mirip dengan mata sapi menunjukkan kebodohan. Ketujuh, petunjuk-petunjuk yang diambil dari beberapa perpaduan tampilan mata. Petunjuk-petunjuk yang diambil dari beberapa perpaduan tampilan mata adalah sebagai berikut. A. Mata yang kecil dan berwarna biru menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang tidak tahu malu, penipu, dan menyukai perempuan. B. Mata yang banyak bergetar menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang pemalas, penganggur, dan menyukai perempuan. C. Mata yang terbalik ke atas dan mirip dengan mata sapi, jika disertai dengan warna merah pekat, pemiliknya adalah orang yang bodoh, hina, dan sombong. D. Mata yang kecil, jarang bergerak, dan memiliki banyak titik pandang, pemiliknya adalah orang yang sangat hina. Catatan, benarlah yang dikatakan orang, bahwa mata adalah jendela hati. Matalah yang menunjukkan pelbagai kondisi psikis, berikut semua rahasia, baik yang baru
maupun yang lama. Seorang penyair Arab pernah berkata, sudut mata menunjukkan rahasia pemiliknya, isyarat kesedihan, tanpa perlu ia berbicara. Ku yakin, mata dapat berkata, selamat datang, atau ahlan wa sahlan, bagi orang yang disayang. Petunjuk-petunjuk dari hidung. Orang yang memiliki ujung hidung lancip adalah orang yang menyukai permusuhan, peragu, dan suka meremehkan segala hal. Petunjuk ini diambil dari anjing. B. Orang yang bagian atas hidungnya tebal adalah orang yang kepekaan indranya kurang. Petunjuk ini diambil dari babi. C. Orang yang memiliki hidung tebal dan penuh adalah orang yang kurang pemahaman. Petunjuk ini diambil dari kerbau. D. Orang yang pangkal hidungnya pesek adalah orang yang besar syahwatnya terhadap wanita. Petunjuk ini diambil dari unta. E. Orang yang hidungnya memiliki lubang besar adalah seorang pemarah. Petunjuk ini diambil dari kemiripan bentuk hidung seperti itu dengan hidung orang yang sedang marah. F. Orang yang hidungnya melengkung, mulai dari dahi, adalah orang yang tidak tahu malu. Petunjuk ini diambil dari burung gagak. G. Orang yang hidungnya melengkung adalah orang yang jiwanya baik. Petunjuk ini diambil dari burung elang. H. Orang yang hidungnya dalam dan bagian dahinya bulat, disertai dengan lekuk, condong ke atas, adalah orang yang nafsu berahinya besar. Petunjuk ini diambil dari ayam jantan. Petunjuk-petunjuk dari mulut, bibir, dan lidah. A. Orang yang memiliki mulut lebar adalah orang yang nafsu syahwatnya besar, karena lebarnya celah di tubuh manusia terjadi disebabkan panas. Di samping itu, mulut seperti itu juga mirip dengan mulut harimau. B. Orang yang berbibir tebal adalah orang bodoh dan berwatak keras, apalagi jika bibirnya menggantung. C. Orang yang bibirnya pucat adalah orang yang sering sakit. D. Orang yang kedua bibirnya tipis dan lemas di bagian pertemuan antara keduanya, sehingga bibir atasnya tampak jatuh di atas bibir bawahnya, adalah orang yang memiliki jiwa yang baik. Petunjuk ini diambil dari bentuk bibir harimau. E. Orang yang bibirnya tipis pada bagian gigi taringnya, sehingga gigi taringnya menyembul keluar, adalah orang yang kuat. Petunjuk ini diambil dari bentuk bibir babi. F. Orang yang bibirnya tebal, dengan bibir atas menggantung di atas bibir bawah, adalah orang yang bodoh. Petunjuk ini diambil dari bentuk bibir keledai dan kera. G. Orang yang memiliki gigi lemah dan jarang-jarang adalah orang yang lemah tubuhnya. H. Orang yang memiliki gigi taring yang panjang dan kuat adalah orang yang serakah dan jahat. Petunjuk-petunjuk dari wajah. A. Orang yang memiliki wajah seperti wajah orang marah adalah seorang pemarah. B. Orang yang memiliki wajah berdaging atau gemuk adalah seorang pemalas dan bodoh. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah kerbau. Selain itu, banyaknya daging di wajah juga menunjukkan bahwa urat-urat otak penuh dengan unsur 4 yang pekat. Banyaknya unsur ini menyebabkan sedikitnya pasangannya yang mengandung daya gerak dan indera. C. Orang yang pipinya berdaging atau gemuk adalah orang yang berwatak keras. Petunjuk ini diambil dari bentuk pipi unta dan keledai. D. Orang yang wajahnya kurus adalah orang yang cermat memperhatikan segala hal, karena banyaknya pikiran pasti memicu terjadinya kekeringan dalam tubuh, yang menyebabkan orang yang mengalaminya menjadi kurus. E. Orang yang berwajah bundar adalah orang bodoh dan jiwanya hina. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah kera. F. Orang yang wajahnya besar
adalah seorang pemalas. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah kerbau dan keledai. G. Orang yang wajahnya kecil adalah orang yang hina dan busuk, serta gemar merayu orang lain atau manja. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah kera. Di samping itu juga, karena bentuk kecil dan besar memang tercela, sebab yang lebih baik adalah yang berukuran sedang. H. Orang yang berwajah buruk biasanya berakhlak buruk, kecuali hanya sedikit saja yang tidak demikian. Hal itu terjadi karena kepribadian yang membentuk penampilan lahiriah dan akhlak batiniah adalah sama. Jika kepribadian itu mulia, akan tampak jejak kesempurnaan, baik pada tampilan lahiriah maupun pada akhlak batiniah, secara sekaligus. Demikian pula halnya, jika kepribadiannya itu buruk. Itulah sebabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah kebutuhan dari orang-orang berwajah rupawan." Catatan, disebutkan dalam kitab Faid Al-Qadir, Syarah Al-Jami' As-Sagir, karya Al-Alamah Al-Manawi, pada nomor 1107. Carilah kebaikan pada orang-orang berwajah rupawan. Ibnu Abi Dunya, dalam Kada Al-Hawa-ij, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, Ibnu Asakir, dari Anas, dari Jabir. Dalam riwayat Malik, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakrah. Dalam riwayat berasal dari Khatib, Syaba al-Wujuh, yang artinya, wajah mereka cerah dan menyenangkan. Sesungguhnya, wajah yang rupawan akan menimbulkan sangkaan berupa tindakan yang bagus, karena biasanya antara penampilan dan akhlak terdapat kesesuaian. Kita memang jarang menemukan orang berpenampilan rupawan, tetapi ternyata berakhlak buruk. Itulah sebabnya, bagusnya wajah merupakan sebuah tanda di jiwa. Bahkan, di bumi, tidak ada sesuatu pun yang buruk, melainkan, pasti wajahnya lebih bagus dari yang tersembunyi. Sebuah syair berbunyi, kebaikannya ditunjukkan oleh keindahan wajahnya. Sungguh petunjuk ini menjadi sebuah berkah. Sebuah syair lain berbunyi, "Tuanku, engkau adalah orang yang paling tampan. Jadilah penolongku di hari ketika petaka datang. Para sahabatmu telah merawikan sebuah hadis. Carilah kebaikan dari orang-orang berwajah rupawan." Hafiz Iraki menyatakan, semua jalur sanad hadis ini lemah. Orang yang berwajah panjang adalah orang yang tidak tahu malu. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk wajah anjing. J. Orang yang pelipisnya menonjol dan tenggorokannya penuh adalah seorang pemarah. Petunjuk ini diambil dari bentuk wajah manusia saat marah. Petunjuk-petunjuk dari tawa. A. Orang yang banyak tertawa adalah orang yang gemar menggampangkan segala sesuatu dan tidak suka membantu orang lain. B. Orang yang sedikit tertawa adalah orang yang suka melampaui batas dan melanggar aturan, serta tidak suka dengan yang dilakukan orang lain. C. Orang yang keras tertawanya adalah orang yang tidak tahu malu dan gemar menyakiti orang lain dengan ucapannya. D. Orang yang ketika tertawa selalu diiringi dengan batuk adalah orang yang tidak tahu malu, gemar menyakiti orang lain dengan ucapannya, dan besar mulut. Petunjuk-petunjuk dari telinga. Orang yang bertelinga besar adalah orang yang bodoh, tetapi panjang umur. Kesimpulan bahwa telinga besar menunjukkan kebodohan berasal dari kemiripannya dengan bentuk telinga keledai. Sedangkan, kesimpulan bahwa telinga besar menunjukkan panjang umur disebabkan bentuk telinga seperti itu menunjukkan dominasi sifat kering pada kondisi kepribadiannya. Petunjuk-petunjuk dari leher. A. Orang yang lehernya tebal atau gemuk adalah orang yang kuat
dan perkasa. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher laki-laki. B. Orang yang lehernya tipis atau kurus adalah orang yang lemah. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher perempuan. C. Orang yang lehernya tebal atau gemuk dan penuh adalah seorang pemarah. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher orang yang sedang marah. D. Orang yang lehernya seimbang besarnya atau berukuran sedang dan tidak terlalu gemuk adalah orang yang berjiwa baik. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher harimau. E. Orang yang lehernya kecil dan panjang adalah seorang penakut. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher unta. F. Orang yang lehernya terlalu pendek adalah seorang pembuat tipu daya. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk leher serigala. Petunjuk-petunjuk dari suara, napas, dan ucapan. A. Orang yang bersuara berat dan lantang adalah seorang pemberani dan pembuat tipu daya. B. Orang yang bicaranya cepat adalah orang yang gegabah dan berpemahaman sempit. C. Orang yang bicaranya tinggi dan cepat adalah orang yang pemarah dan berakhlak buruk. D. Orang yang bicaranya pelan adalah orang penyabar dan berakhlak mulia. E. Orang yang napasnya panjang adalah orang yang memiliki niat busuk. F. Orang yang suaranya berat adalah orang yang perutnya besar. G. Orang yang suaranya buruk adalah seorang pendengki dan penyimpan kejahatan. H. Orang yang suaranya indah menunjukkan bahwa dia adalah orang bodoh dan tidak cerdas. I. Orang yang napasnya berat adalah orang yang susah bicara. Petunjuk-petunjuk dari penampilan. A. Daging yang banyak atau gemuk dan keras menunjukkan kepekaan dan pemahaman yang buruk. B. Daging yang lembek menunjukkan bagusnya pemahaman dan tabiat. C. Orang yang tubuhnya kurus dan tulangnya kuat adalah orang yang gemar berburu. Petunjuk ini diambil dari bentuk tubuh harimau dan anjing. D. Orang yang pada bagian bawah perutnya kecil adalah orang yang kuat. Petunjuk ini diambil dari bentuk tubuh laki-laki. E. Orang yang pada bagian bawah perutnya gemuk adalah orang yang lemah. Petunjuk ini diambil dari bentuk tubuh perempuan. Petunjuk-petunjuk dari tulang sulbia. A. Orang yang tulang sulbi atau tulang punggungnya memiliki ukuran seimbang atau sedang adalah orang yang berjiwa kuat. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang punggung laki-laki. B. Orang yang tulang punggungnya kecil dan lemah adalah orang yang berjiwa lebih. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang punggung perempuan. C. Orang yang tulang iga atau rusuknya sedang adalah orang yang jiwanya kuat. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang iga laki-laki. D. Orang yang tulang iganya tidak kuat adalah orang yang jiwanya lemah. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang iga perempuan. E. Orang yang kedua sisi tubuhnya penuh atau gemuk seakan-akan bengkak adalah orang yang banyak mulut. Petunjuk ini diambil dari bentuk tubuh kerbau dan katak. Catatan, sulbi berarti tulang belakang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Yang keluar di antara tulang punggung dan tulang dada. Al-Quran, Surat At-Tariq, ayat ke-7. F. Orang yang memiliki bagian tubuh, dari pusar, sampai ujung tulang dada, lebih gemuk, daripada bagian tubuh, dari ujung tulang dada, sampai leher, adalah orang yang doyan makan, dan kurang berperasaan. Bentuk tubuh seperti itu, dinyatakan, memiliki sifat doyan makan, karena menunjukkan tempat makanan
di perut berukuran besar, sedangkan ia dianggap kurang berperasaan, karena seperti pepatah. Perut yang gendut, pasti akan menghilangkan kecerdasan, al-batanah, tushibu al-fatanah. G. Orang yang memiliki tulang dada tebal, dan persendian tubuhnya kokoh, adalah orang yang kuat jiwanya. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang dada laki-laki. Sebaliknya, orang yang memiliki tulang dada yang lemah dan tidak berdaging, atau kurus, serta persendiannya lemah, adalah orang yang berjiwa lemah. Petunjuk ini diambil dari bentuk tulang dada perempuan. Petunjuk-petunjuk dari gerakan. Gerakan yang cekatan menunjukkan kekuatan. Gerakan yang lambat menunjukkan kebodohan. Petunjuk-petunjuk dari perut. A. Perut yang lunak menunjukkan akal yang baik. B. Perut yang besar menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan gemar bersetubuh. C. Tulang-tulang iga yang kecil menunjukkan hati yang lemah. Petunjuk-petunjuk dari punggung. A. Punggung yang menonjol menunjukkan kekuatan. B. Punggung yang besar menunjukkan pemiliknya adalah sosok pemarah. C. Punggung yang cekung menunjukkan akhlak yang buruk. D. Punggung yang rata menunjukkan kebaikan. E. Bahu yang kecil menunjukkan kekurang cerdasan. F. Bahu yang bidang menunjukkan kecerdasan. G. Bagian pangkal bahu yang tinggi menunjukkan kebodohan. Petunjuk-petunjuk dari lengan dan telapak tangan. A. Lengan yang panjang hingga membuat telapak tangan mencapai lutut menunjukkan jiwa yang baik, kebesaran, dan kecintaan pada kedudukan. B. Lengan yang terlalu pendek menunjukkan pemiliknya adalah seorang pecinta kejahatan dan sekaligus pengecut. C. Telapak tangan yang lembek dan lembut menunjukkan pemiliknya adalah orang yang cepat belajar dan mudah paham. D. Telapak tangan yang terlalu pendek menunjukkan kebodohan. E. Telapak tangan yang terlalu kecil menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang banyak mulut dan bodoh. Petunjuk-petunjuk dari kuku, pinggul, betis, dan telapak kaki. A. Telapak kaki yang gemuk dan keras menunjukkan buruknya pemahaman. B. Telapak kaki yang kecil dan indah menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang congkak dan gemar menyombongkan diri. C. Mata kaki yang kecil menunjukkan kepengecutan. D. Mata kaki yang besar menunjukkan kekuatan. E. Orang yang telapak kakinya besar dan kokoh untuk berjalan adalah orang yang berjiwa kuat. Petunjuk ini diambil dari bentuk telapak kaki laki-laki. F. Betis yang tebal dan gemuk berdaging menunjukkan kebodohan dan sifat tidak tahu malu. G. Orang yang memiliki betis kekar adalah orang yang berjiwa kuat. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk betis laki-laki. H. Orang yang pada bagian pangkal lengannya kekar adalah orang yang berjiwa kuat. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk pangkal lengan laki-laki. I. Orang yang bagian pangkal lengannya gemuk adalah orang yang jiwanya lemah. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk pangkal lengan perempuan. J. Orang yang memiliki paha gemuk berisi adalah orang yang berjiwa lemah. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk paha perempuan. K. Orang yang memiliki bokong besar adalah orang yang kuat dan perkasa. L. Orang yang memiliki bokong gemuk berisi adalah orang yang jiwanya lemah. M. Orang yang memiliki bokong kempis, seperti baru diusap rata, adalah orang yang memiliki akhlak buruk. Petunjuk ini diambil berdasarkan bentuk bokong kera. Sampai di sini pembahasan ini, wallahu a'lam bishawab. Catatan editor, demikian tertulis dalam naskah asli buku ini. Meski pada judul disebutkan kuku, pinggul,
betis, dan telapak kaki. Namun pada kenyataannya, tidak semua anggota-anggota tubuh tersebut diuraikan penjelasannya. Justru ada beberapa anggota tubuh yang tidak disebutkan dalam judul, seperti paha, bokong, dan lain-lain, tetapi diuraikan. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.